Saya Skolastika. Saya berasal dari Dusun Kuai, Desa Nangapari, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saya adalah salah satu dari petani yang ada di Dusun Kuai. Pentingnya berladang bagi kami adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan hidup untuk sehari-hari kami. Hidup berladang sehingga kami tidak mau dituduh sebagai penyebab kebakaran dan penyebab asap. Kami berladang paling luas 0,5 sampai 1 hektar. Sebelum membakar ladang, kami sudah siap untuk membuat sekat bakar dan lainnya. Jika pemerintah melarang kami untuk berladang, maka pemerintah secara tidak langsung mau membunuh kami. Oleh karena itu kami tidak takut ketika harus berhadapan dengan hukum. Harapan kami, jika pemerintah melarang kami untuk berladang, berilah solusi. Berladang bagi masyarakat adat Dayak bukan hanya sekedar rutinitas pekerjaan yang dilaksanakan setiap tahunnya, tetapi berladang mempunyai makna yang sangat mendalam. Di setiap tahapan berladang ada tradisi dan adat istiadat yang melekat dan saling melengkapi, serta juga kegiatan berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kami ke depannya supaya pemerintah bisa berlaku adil terhadap peladang dan wajib adanya pendampingan mengenai kegiatan membakar lahan ini. Dayak, para peladang, jadi mereka itu merasa sejahtera, aman dan tenang ketika semua kebutuhan mereka, bahan pokok mereka itu tercukupi dari hasil alam dan juga hasil ladang mereka. Nah, jadi pada hakikatnya itu berladang itu adalah sumber kehidupan. Nah, kenapa saya katakan sumber kehidupan? Nah, saya sebagai anak peladang dan saya sudah mengikuti banyak sekali proses berladang dari saya masih kecil sampai sekarang. Saya melihat bagaimana prosesnya, bagaimana orang Dayak itu berketergantungan dengan hasil alam dan juga menggunakannya itu secara terus-menerus dan berkelanjutan sistemnya, seperti itu. Jadi jika dikatakan bahwa orang Dayak itu berladang untuk menghancurkan hutan, itu saya sangat tidak setuju sekali dengan hal itu. Saya sangat tidak setuju sekali dengan hal itu. Nah, jadi kenapa saya katakan sebagai sumber kehidupan tadi? Karena di ladang itu kami menanam padi dan juga banyak sekali jenis sayur-sayuran di situ bersama padi. Nah, juga ketika dalam proses berladang itu, maka banyak sekali tumbuh-tumbuhan liar juga yang tumbuh yang bisa kami konsumsi, yang bisa kami gunakan sebagai obat-obatan tradisional. Dan banyak sekali jamur-jamur juga yang bisa kami gunakan sebagai bahan makanan. Jadi setelah berladang itu, kami tidak meninggalkan ladang itu seperti itu saja, tapi kami menanamnya kembali dengan banyak jenis tumbuhan. Pada umumnya kami selalu menanam pohon-pohon yang menghasilkan buah, seperti contohnya pohon durian, pohon kapul, pohon tengkawang, pohon ceriak dalam bahasa Dayak Simpang, dan masih banyak jenis pohon-pohon yang bisa menghasilkan buah yang bisa kami makan. Dan selain itu kami juga menanam kayu-kayu yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, contohnya seperti kayu ulin, kayu belian, atau biasa orang itu sebut sebagai kayu besi. Kemudian kayu bengkirai. Dan masih banyak juga jenis kayu-kayu yang kami tanam. Nah, di situ kita bisa lihat
dan belajar dari nenek moyang kami, dari kearifan lokal mereka, setelah menggunakan hasil alam kita harus ingat untuk menanamnya itu. Dan sebenarnya secara tidak disadari, apa yang dilakukan oleh orang Dayak itu setelah berladang kemudian menanamnya kembali dengan pohon-pohon dan kayu-kayu untuk bangunan, itu adalah salah satu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang Dayak itu untuk menyeimbangi pemerintah yang memberi izin kepada logging, kepada circle, mebel yang menggunakan kayu. Orang Dayak, para peladang itu sebenarnya meringankan pekerjaan pemerintah. Mereka itu mandiri secara ekonomi dan mandiri karena stok pangan mereka itu tercukupi dari hasil ladang mereka yang diimbangi oleh hasil alam yang tumbuh di ladang mereka. Dan itu selalu selalu berkelanjutan seperti itu. Nah, jika ladang ini ditiadakan sangat sayang sekali. Karena apa? Itu bisa menghancurkan sumber kehidupan orang Dayak itu sendiri. Jadi sangat disayangkan sekali. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran jenis padi yang ditanam di perbukitan itu juga tidak sembarang tempat bisa ditanam. Itu akan hilang nanti bibit-bibit padi, benih-benih padi itu, dan juga jenis sayuran itu akan hilang. Jadi mengenai hukum atas pelaku karhutlah, ini sebenarnya pemerintah harus lebih bijak lagi untuk melihat apa sebenarnya permasalahannya di lapangan itu sendiri. Jadi tidak bisa melihat satu sisi saja bahwa orang Dayak itu membuat ladang, membakar dan merusak hutan. Tidak bisa seperti itu. Sebenarnya pemerintah juga harus turun lapangan dan bekerja sama dengan masyarakat. Jadi kami harapkan itu memang ada kerjasama dari pemerintah juga. Jangan memandang hanya dari satu posisi bahwa peladang itu sebagai pembuat kejahatan, membakar ladang dan merusak hutan. Tetapi sebenarnya bisa dilihat saja kalau distrukturi bagaimana cara orang Dayak itu berladang itu sebenarnya untuk kehidupan yang berkelanjutan.